Jadi barusan kita sama-sama udah menonton pertandingan Indonesia versus Bahrain di Bahrain National Stadium ya. Jadi lebih tepatnya di kandangnya Bahrain. Oke, dengan skor 2-2. Gol pertama itu dicetak oleh Bahrain itu lewat free kick itu dari si Mahron. Cuman mau menjelang babak kedua disamakan sama Ragnar. Nah, itu lewat crossing dari. Nah, itu gol prosesnya itu dari Ivar Jenner ya. Dia crossing gitu ke arah tengah dan bolanya itu mantul ke Mesilgers. Nah, Mesilgers itu mantulin bola ke arah Ragnar ya. Nah, Ragnar ini langsung diselesaikan gitu. Di babak kedua menit 73 atau 74 itu Rafael Strike ya. Dia langsung shoot di luar kotak penalti atau dalam kotak penalti itu bagus sekali gitu ya, langsung di shoot gitu masuk. Nah, itu skornya 2-1. Nah, di menit-menit terakhir menit 99 disamakan kedudukan oleh Bahrain. Jadi skornya 2-2. Ya, akhirnya kita jadinya imbang gitu. Tapi bagus juga imbang, 1 poin kita. Kita kalau dipikir-pikir ya, belum kalah sama sekali loh di grup C ini. Itu sebenarnya bisa jadi poin positif juga untuk kita ya, karena kita belum pernah kalah gitu di grup C ini. Masih imbang terus gitu. Nah, ini sekarang kita lawan Bahrain, kita bisa nyetak gol 2 lagi malah. Itu dapat poin yang pastinya ya, dapat poin gol juga kan di situ kan, karena kita bisa nyetak gol ya. Setelah kemarin itu kita imbang 0-0 sama Australia dan juga kita imbang sama Australia satu sama, tapi kita bisa dapat 1 gol gitu. Cuman dengan Bahrain ini kita bisa dapat poin plus lah, bisa nyetak 2 gol walaupun imbang. Tapi ya imbang kita dapat 1 poin gitu. Ya aku tahu gitu loh, semuanya pasti emosi ya lihat keadaan yang tadi gitu ya. Terutama wasit itu tadi. Man, maksud aku gini loh, kita sebenarnya mainnya ya lumayan bagus juga gitu. Di babak kedua tapi bagusnya. Babak pertama kita sangat-sangat ketinggalan ya. Yang untungnya menjelang mau hampir habis gitu babak pertama itu Ragnar Orakmangun itu ngebangun mental pemain lagi gitu dengan mencetak gol itu tadi gitu ya di babak pertama, gol balasan lah. Jadi itu kurasa itu bisa bikin mental kita kembali lagi lah itu ya, karena memang keteteran kali gitu di babak pertama kita. Aku ngelihat kurang sinkron gitu back kita yang di belakang itu, antara Mesilger, Jordi Amat sama Jeitzes. Itu kayak kurang ada koneksi ya yang mereka bisa bangun. Sehingga banyak bola-bola di belakang itu yang lebih diumpan direct atau diumpan long ball gitu ke depannya, ketimbang mereka bisa build up gitu di belakang. Jadi sirkulasi bola di belakang itu tuh kayak ngestak gitu loh. Beberapa pemain juga berusaha buat mundur, buat bantu kan ya. Jadi bolak-balik gitu, Tom Haye, Ivar Jenner. Karena itu tadi aku bilang kayak ada kebuntuan gitu di belakang ini. Jadi opsi yang diambil buat bangun serangan di belakang itu ya umpan long ball atau umpan direct langsung ke depan gitu ya. Nah, terus juga sekilas aku ngelihat kayak bolanya terlalu cepat lagi ketika build up di belakang itu, tap tap lepas, tap lepas. Nggak hitungan berapa detik gitu langsung lepas tuh. Bolanya kayak kilat gitu dioper. Makanya aku ngerasa kayak kurang ada keharmonisan di belakang itu ya, antara Mesilger, Jordi Amat, Ivar Jenner yang bantu juga. Ini kayak kurang gitu. Itu di babak pertama gitu ya. Tapi di babak kedua itu ada pergantian juga, si Rizky Ridho masuk gitu ya, menggantikan Jordi Amat. Terus di sebelah kanan Sandy Walsh digantiin sama Eliano Renders. Nah, dengan adanya pergantian kayak gini ya masih lumayan sih ya. Mereka udah mulai build up lah dari belakang ke tengah ke depan. Nah, udah nggak terlalu long ball lagi kayak di babak-babak pertama gitu ya. Nah, ini udah mulai kelihatan karena aku lihat Bang J-nya itu udah ditaruh di posisi ya. Nah, dia udah ditaruh di sebelah tengah yang tadi awalnya itu posisi Jordi Amat ya. Karena Rizky Ridho tuh digeser ke kiri gitu. Nah, Mesilger masih tetap di posisi yang sama di sebelah kanan. Ya, menurut aku si Mesilger juga cukup cepat ya kayaknya beradaptasinya dia ya. Dia tenang juga di belakang, kontrol bola juga, dia bisa ngasih umpan direct, umpan progresif, sama juga bisa ngasih sirkulasi juga pemain-pemain samping depan.
Ya jadi menurut aku ya cukup cepet sih untuk adaptasinya Messilger ini ya, karena memang mungkin dia ya udah terbiasa dengan tekanan-tekanan kayak gini kali ya. Nah, jadi itu yang ngebuat permainan kita di babak kedua itu lumayan ada peningkatan gitulah. Nah, terbukti gol dari si Rafael Strike itu ya, itu berkat short passingnya pemain-pemain dan kontrol bolanya juga gitu loh. Dan akhirnya bola itu nyampe ke Rafael Strike, langsung di shoot sama dia. Bagus sekali tuh. Kayak finish shoot gitu ya. Nah, sebenarnya nih aku udah ngerasa nih kayaknya kita akan udah bertahan gitu ya di 2-1 karena kita udah unggul juga kan di menit segitu, menit 74 gitu loh. Tinggal beberapa menit lagi kita nahan tuh kita bisa menang gitu. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan 3 poin. Itu harapan kan ya. Dapat 3 poin, wah gila. Itu bisa jadi peringkat satu tuh peringkat 2 atau peringkat 3 gitu karena kalau dilihat-lihat ya nggak mungkin lah Jepang kalah sama Arab gitu. Peringkat 2 atau peringkat 3 gitu. Bayangin loh. Indonesia bisa sampai ke peringkat 2 atau peringkat 3. Mungkin emang belum rezekinya kita hari ini gitu ya. Imbang juga udah bersyukur kawan-kawan. Itu udah luar biasa sekali gitu. Itu bisa dapat 3 poin loh alhamdulillah gitu ya. Berkat kita imbang-imbang dari kemarin ya. Cuman kita bisa dapat 2 gol kan hari ini juga. Mana tahu nanti ketika kita lawan Cina nantinya ya karena mereka habis kalah juga tuh dari Australia. Mudah-mudahan mereka makin mental down gitu ya dan kita bisa menang lagi nih dari Cina gitu. 3 poin. Jadi nanti kalau misalkan seandainya kita dapat 3 poin jadi 6 poin. Dan kita satu-satunya pemain di Asia ya. Jadi ya Indonesia ini bisa cetak sejarah lagi gitu. Satu-satunya pemain di ASEAN atau apa gitu yang bisa dapetin 4 poin lebih di atas gitu ya. Karena dulunya tuh pernah dapat Vietnam gitu. Nah, mudah-mudahan aja nanti kita pas lawan Cina bisa dapat 3 poin. Amin gitu. Jadi makanya kita harus doakan aja Indonesia ini bisa kasih yang terbaik lah. Oke, nah itu lah intinya gitu ya. Indonesia disuruh nahan sampai menit-menit terakhir. Ya itu aku udah berharap kali sih mudah-mudahan kita bisa nahan gitu di menit-menit terakhir ini 2-1 dan kejadian lah itu ya. Kejadian lah itu. Kebobolan di menit 99. Ya, berkat dari si Mahruf lagi tuh yang nyetak gol waktu free kick tadi ya di awal-awal. Dia lagi yang nyetak gol. Oke, nah ini sebenarnya kita sama-sama dongkol sih sebenarnya ya. Aku yakin juga yang nonton tadi tuh pada dongkol semua gitu loh. Yang harusnya Fluid itu udah ditiup di menit 9 di 96 gitu ya karena 6 menit tambahan gitu ya tapi tak kenapa wasit ini al botak ini tuh niupnya di 99. Dia toleransinya itu terlalu jauh padahal itu tadi di momen dimana Witan itu gagal buat transisi itu harusnya udah ditiup dari situ harusnya tuh. Cuman dia ini tidak meniup, tetap aja ngasih peluang lagi nggak tahu sampai memang mau sampai gol kayaknya itu ya. Sampai gol baru dia tiup fluidnya dan akhirnya beneran kejadian sampai gol baru ditiup fluidnya di menit 99 itu tadi gitu. Mungkin kegondoan kita ke emosi kita jadi memang kekesalan kita ini adalah udah ditumpuk-tumpuk sebenarnya. Di sebelum-sebelumnya juga kalau kita tonton 90 menit maksudnya 90 menit ini kalau ditonton itu banyak kali keputusan-keputusan dia yang agak krusial sih. Yang memang kesannya kayak memberatkan gitulah untuk Indonesia ini. Pemain kita dilanggar sama lawan malah nggak pelanggaran diterusin advantage giliran dibalas malah kita kena full. Ya kurang lebih kayak gitulah bayangan ya wasit ini di 90 menit kalau kalian nonton gitu ya. Jadi ya memang dia tuh kayak kurang fair rasanya gitu. Dia menjadi wasit ketika pertandingan tadi. Tapi kalau kalian lihat ya wasit ini tuh memang kalau kalian share sendiri ya wasit ini memang sering kontroversi gitu loh. Di Asia udah sering wasit ini juga sering dipakai di AFC lagi sama di Arab. Emang agak lain aja wasit ini menurutku. Ya itu memang kesalahanku aja sih sebenarnya ini mah.
Ya kita mau nggak mau kita sebagai fans timnas juga harus recovery juga sih ya, kayak harus melupakan kejadian ini gitu. Ya mungkin wajar aja kalau kalian dan aku juga emosi akan hal kayak gini ya. Karena kita emang bener-bener dukung timnas gitu kan. Kita bener-bener mau pingin lihat timnas menang, mendapatkan 3 poin. Dan tadi kemungkinan besar kita untuk dapetin 3 poin sangat besar gitu. Jadi yang awalnya kita nggak berekspektasi untuk menang, ketika kita tahu kita 2-1 nih. Nah, jadi muncul lagi ekspektasi kita untuk menang itu, jadi wah ini mesti menang nih, menang nih, menang nih. Tiba-tiba dikasih imbang, bret, langsung anjir. Ya bukan kita nggak seneng gitu, cuman apa ya, mensuarakan aja lah kekesalan terhadap wasit yang tadi gitu ya, kayak kurang fair aja dia 90 menit ngatur kita. Ya tapi sepenuhnya nggak, apa ya, kalau aku bilang sih kita juga tak kenapa gitu nggak bisa nahan sampai sampai tadi gitu. Harusnya lebih solid lagi kita nahannya. Jangan sampai ngelakuin kesalahan-kesalahan yang fatal kayak tadi tuh juga Marcelino kartu kuning, terus juga siapa lagi tuh ya, Orat Mangun juga kartu kuning kalau nggak salah tadi ya. Itu hal-hal yang seharusnya nggak kartu kuning kita itu. Ngapain harus banget gitu ya mendapatkan kartu kuning. Jadi banyak kesalahan-kesalahan juga yang terjadi di menit-menit terakhir itu. Memang kalau aku bilang sih agak kendor lah di menit-menit terakhir kita itu. Agak keteteran juga, kurang solid. Makanya defense kita jadi rada kurang gitu. Sampai padahal juga ada momen di mana kita bisa transisi kan ya, dari kita bertahan ke menyerang gitu. Cuman nggak bisa di, iya, pengambilan keputusannya di depan itu kadang-kadang rada rada gimana nih pemain-pemain kita ini ya. Padahal chance buat dapetin golnya gede loh kayak tadi tuh Witan itu tuh. Tapi nggak bisa berbuah gol. Nah sebenarnya dari hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kita bisa tadi tuh buat ya seharusnya bisa menghasilkan gol ya, tapi ya tidak bisa terjadi gitu loh. Nah dari situ kita harusnya bisa lebih mundur lagi atau lebih defense lagi lah. Pemain-pemain kita ini malah sering ngelakuin pelanggaran gitu, sedangkan tahu sendiri lah kalian, ini pemain-pemain Bahrain ini kalau disentil dikit aja mereka guling-guling. Kita udah unggul aja tidak ada guling-guling itu loh, malah ditiup fluidnya agak lama gitu sama nih wasit. Jadi ya mungkin wasitnya ya mungkin mungkin ya, tapi itu ini aja dugaan aku aja, dugaan lah. Ya karena kan duit Sultan kan lumayan itu ya, Sultan Bahrain gitu. Sangat disayangkan aja kawan-kawan ada wasit-wasit kayak gini yang merugikan pihak tertentu ya. Kayak kita yang merasakan dirugikan gitu di pertandingan tadi. Karena udah jelas lah harusnya dia tiup fluid ketika Witan udah gagal tadi itu ya. Seharusnya udah ditiup fluid situ tapi nggak ditiup-tiup sama dia. Jadi itu yang bikin agak dongkol lagi gitu loh. Kalau misalkan gol yang tadi itu menurut aku sih gol yang di si apa ya, gol si Bahrain tadi yang menit-menit terakhir, mungkin aku bilang sih ya sah-sah aja sih karena memang ya kurang rapet aja, kurang solid aja back belakang kita. Ya jadinya kebobolan begitu. Semoga aja bisa dijadiin pembelajaran, dijadiin PR aja. Terus terutama di lini belakang kita itu ya, kalau bisa startingnya pemain-pemain yang memang udah punya koneksi gitu satu sama lain. Kalau Mesilger gak apa-apa lah startingin, dia memang bagus. J.H. juga bagus startingin. Kalau Jordi Amat mungkin jadiin super sub aja gitu loh. Rizky Ridho dimainin, J.H. ditaruh tengah karena terbukti tadi kita build up-nya bagus kan ya lewat J.H. yang diposisikan agak ke depan ya. Jadi lebih enak aliran bolanya loh ke Ivar Jenner, ke Tom Haye, ke ya di tengahnya bisa kita kuasain lah gitu. Ya pastinya ada yang harus dirapatin, ada yang harus dievaluasi dengan pertandingan tadi ya. Karena yang ya pertandingan tadi juga nggak jelek-jelek kali gitu kawan-kawan ya. Yang paling terpenting sekarang adalah kita sebentar lagi mungkin habis pertandingan tadi atau 1 hari atau bahkan mungkin hari ini juga mereka akan berangkat ke Cina langsung ya. Untuk sebentar lagi kita akan menghadapi Cina ya tanggal 15 kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah aku koreksi di bawah gitu. Nah ini aku jamnya aku belum tahu nih.
Jam berapa? Kayaknya sih lebih nggak kayak jam malam kali ya kalau di Cina nih harusnya gitu loh. Kayaknya masih masih jam-jam normal kita nih kayaknya. Kalau Bahrain ini kita jam 11 malam dapatnya ini. Oke, mudah-mudahan di Cina nanti jamnya mungkin jam-jam biasa lah. Semoga timnas kita cepat recovery dari hal-hal yang kayak gini, tetap harus fokus, kasih yang terbaik nantinya lawan Cina. Semoga aja kita bisa dapat 3 poin dan bisa ngamanin posisi atas gitu ya. Karena kalau misalkan kita seandainya mau mendapatkan slot Piala Dunia dalam grup C ini di round 3 ini, ya kita harus sedikit-sedikit harus ke atas sih ya. Apalagi kalau misalkan kita dapat 6 poin, wah alhamdulillah sih. Sekali lagi buat kawan-kawan semuanya, ya kita juga harus recovery juga nih kawan-kawan sesegera mungkin. Ya kan, jangan terlalu emosi kali kita sama keadaan yang sekarang ini. Emang tuh wasit memang udah kontroversial, aku bilang aja ke kalian, gak cuman pertandingan ini doang. Ya begitu aja, kita harus tetap dukung timnas kita. Dan satu lagi nih aku ingetin kawan-kawan semuanya, kita jangan sampai menghujat pemain-pemain timnas kita, karena mereka pastinya lagi berjuang gitu loh ya, untuk bisa mendapatkan poin, untuk bisa bermain all out mungkin gitu loh, sebaik mungkin. Jadi mereka kasih yang terbaik lah intinya di pertandingan manapun. Jadi kalau bisa kalian jangan kalau bisa, tapi harus bisa, kita harus fokus dukung semua pemain yang ada di timnas ya. Supaya mereka bisa merasakan aura-aura positif dari supporter timnas ini, supporter Garuda ini. Jadi itu aja sih pesan awak ya. Kita menjelek-jelekkan timnas kita ini. Kita harus tetap fokus ke Cina nanti ya. Cina kita dukung timnas Indonesia versus Cina bentar lagi. Oke, udah segitu aja lah yang bisa aku kasih informasi nih kawan-kawan ya. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan amatiran ini. Dan buat kalian yang mau kasih kritik dan saran, kalian boleh komen aja di kolom komentar bawah. Dan ya, sampai jumpa di episode konten obrolan bola ringan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.